Selamat siang, kami TRM 616 Tim 2 akan mempresentasikan penelitian mengenai perancangan konten promosi menggunakan Instagram Reels pada program studi TRPL. Perkenalkan, saya Nora sebagai ketua dari tim ini. Dan saya Nisa Mulya Suryani. Saya Anissa Febrian. Saya Abdan Hanif Amani. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang. Program studi TRPL yang berdiri sejak 2022 masih membutuhkan strategi promosi digital yang efektif untuk meningkatkan visibilitas. Namun, media yang digunakan saat ini belum optimal. Website masih bersifat statis dan konten Instagram Reels memiliki engagement yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan konsep, storytelling, serta pemanfaatan elemen multimedia. Oleh karena itu, diperlukan perancangan konten Reels yang lebih menarik dan interaktif dengan pendekatan design thinking agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Next. Rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana efektivitas Instagram Reels sebagai media promosi digital TRPL. Yang kedua, bagaimana merancang konten Reels yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik audiens. Yang ketiga, bagaimana pengaruh konten tersebut terhadap engagement seperti views, like, comment, dan share. Oke, next. Tujuan penelitian adalah menganalisis permasalahan pada media promosi digital yang digunakan TRPL. Yang kedua, merancang konten Instagram Reels yang menarik dan interaktif melalui tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh konten yang dibuat terhadap peningkatan engagement audiens. Okay, next. Selanjutnya ada batasan masalah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan batasan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, penelitian ini difokuskan pada konten promosi berbentuk video pendek menggunakan Instagram Reels. Jadi pembahasan tidak melebar ke jenis konten yang lain. Yang kedua, penelitian ini tidak mencakup fitur Instagram lainnya seperti feed, story, maupun live, agar analisis tersendiri lebih terarah dan spesifik. Untuk yang ketiga, penelitian ini tidak membahas jumlah pendaftar, melainkan hanya berfokus pada tingkat engagement audiens seperti view, like, comment, dan share. Dan yang keempat, yang terakhir, jumlah konten yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi sebanyak 7 video reels yang digunakan sebagai sampel untuk melihat efektivitas konten promosi. Selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka. Kami sudah mencari beberapa referensi jurnal terkait. Ada beberapa. Yang pertama adalah Rasati dan Darmawan 2025 menyatakan bahwa Instagram Reels meningkatkan engagement melalui konsistensi konten dan durasi yang singkat. Yang kedua, penelitian Verselia dan kawan-kawan 2024, video dengan kombinasi live, short, dan motion graphic efektif dalam menarik perhatian audiens. Dan yang terakhir, Irwan dan Riwinoto 2021 menyatakan bahwa Instagram Reels mampu meningkatkan brand awareness dan interaksi pengguna. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Instagram Reels efektif sebagai media promosi digital. Selanjutnya di bagian landasan teori. Yang pertama adalah media sosial sebagai media promosi. Media sosial sendiri merupakan sarana komunikasi yang efektif karena mampu menjangkau audiens secara luas dan dengan cara yang interaktif. Yang kedua adalah Instagram Reels. Instagram Reels merupakan fitur video pendek yang dirancang untuk menarik perhatian audiens dalam waktu singkat. Reels mampu meningkatkan jangkauan konten dan membuat informasi lebih mudah diterima. Dan yang terakhir adalah engagement media sosial. Engagement merupakan tingkat keterlibatan audiens terhadap konten yang dipublikasikan. Indikatornya dapat dilihat dari view, like, comment, dan share. Semakin tinggi engagement, maka semakin efektif konten tersebut untuk diperhatikan. Baik, saya akan menjelaskan kerangka konseptual. Masalah utama dalam rendahnya interaktivitas website dan engagement Instagram Reels sehingga dirancang konten video pendek berbasis design thinking dengan elemen visual, audio, dan storytelling lalu diukur melalui views, likes, comment, dan shares untuk meningkatkan efektivitas promosi TRPL. Metode penelitian kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur lalu dianalisis untuk melihat respon dan efektivitas konten. Untuk
Alur penelitian meliputi observasi, analisis masalah, perancangan konten, produksi, publikasi Instagram, dan evaluasi. Untuk metode perancangan sendiri kami menggunakan design thinking yang ada 5 tahap: empathize, define, ideate, prototype, dan test. Untuk tahap Oke, pada tahap empathize kami membandingkan dua Instagram, yaitu TRPL dan Instagram Univ lain. Terus kami mengidentify dari permasalahan utamanya rendahnya engagement pada konten Instagram Reels TRPL, kurangnya variasi dan kreativitas konten. Yang ketiga itu minimnya penggunaan storytelling yang menarik. Pada tahap idea kami menentukan konsep konten yang akan kami gunakan. Seperti target audiensnya itu kami menggunakan Gen Z. Tujuan kontennya meningkatkan engagement audio dengan gaya yang santai, komunikatif, dan relatable dengan durasi yang singkat 15-60 detik. Untuk idea mood board sendiri kami menggunakan layout yang cukup sederhana, dan untuk color palette sendiri kami menggunakan 4 warna utama, yaitu biru tua, biru, putih, dan ungu sebagai aksennya. Untuk tipografi sendiri sebagai hook awal itu kami menggunakan Poppins dan Montserrat. Untuk prototype sendiri ya kami membuat salah satu ide konten, yaitu sehari menjadi mahasiswa TRPL dengan deskripsi vlog singkat yang menampilkan keseharian seorang mahasiswa TRPL. Untuk prototype storyboard sendiri ada opening, perkuliahan, dan istirahat. Dan untuk pada bagian tes sendiri kami yaitu melakukan konten akan diunggah ke Instagram Reels, lalu pengujian dilakukan dengan mengamati respon audiens, terus indikator yang digunakan itu view, like, comment, dan share. Dan hasil terakhir itu akan dievaluasi. Untuk metode pengumpulan data sendiri seperti sebelumnya, yaitu ada observasi, dokumentasi, studi literatur, wawancara, dan validasi. Pada observasi kami mengamati konten Instagram Reels TRPL, lalu kami mendokumentasikannya melalui screenshot, hasil video, dan juga performa konten. Lalu pada studi literatur sendiri kami mengkaji penelitian terkait yang relevan dengan tema kami. Dan setelah itu kami melakukan wawancara kepada kaprodi dari TRPL untuk mengumpulkan informasi tambahan. Setelah itu kami memvalidasi ahli untuk penilaian konten yang telah kami upload. Oke, kita masuk ke lini masa. Pada lini masa penelitian minggu pertama dan kedua kami melakukan observasi. Minggu ketiga dan keempat kami melakukan perancangan konsep dan ide konten. Lalu lanjut ke minggu 6 sampai minggu 7 kami pra-produksi, minggu ke-8 sampai minggu ke-9 kami produksi, minggu 11 sampai 12 kami mulai editing, finalisasi, dan upload. Lalu selanjutnya minggu 12 sampai 14 kami sudah mulai mengumpulkan data dan evaluasi. Untuk pembagian sumber daya manusia sendiri, ketua tim Nora Seti mengkoordinasi proyek dan memastikan alur kerja berjalan sesuai yang direncanakan. Untuk content creator planner yang dipegang oleh Nisa Mulia, ya tugasnya itu menyusun konsep, ide konten, dan naskah. Untuk videographer editor Anissa Wahyu melakukan pengambilan footage dan juga proses editing video. Dan saya sendiri sosial media dan dokumentasi mengelola publikasi konten serta mengumpulkan data dari dokumentasi. Baik, sekian dari presentasi TRM 616 tim 2. Sekiranya ada kesalahpahaman, mohon dimaafkan. Terima kasih. Berapa menit?